Kita katakan itikung karena menjaga cinta itu jauh lebih mulia dan indah dibandingkan mengutarakan cinta tidak pada waktunya. Lebih mulia karena kita nggak nabrak batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini adalah episode ke-9 dari acara kesayangan kita, Pandemi. Panduan muda-mudi. Kalau ngomongin angka 9 nih Jim, Ya. ini identik sekali dengan kesempurnaan. Masya Allah. Namun acara kita sangat jauh lah pasti dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan untuk itu buat teman-teman yang mau kasih kita, itu sangat diharapkan sekali kasih kita kritik dan saran makanan mungkin ya. Untuk ngasih komentar boleh kolom di bawah ini. Emang ada? Ada. Ada. Kayaknya nggak ada ya. Alhamdulillah kita masih diasuh oleh Ustadz kita, Ustadz Roni Nur Yusmansyah Hafizahullah Ta'ala. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustaz ya. Terima kasih Ustaz udah tetap mempersiapkan materi-materi untuk kita membahas tentang problematika muda-mudi ya Ustaz ya. Kemarin kita udah bahas tentang awas jatuh cinta nih Ustaz. Ini dangers. Iya, kita udah diwanti-wanti nih. Iya, diwanti-wanti jangan sampai jatuh cinta sebelum menikah. Nah itu boleh jatuh cinta setelah menikah. Masalahnya nih. Nah ini masalah nih. Masalahnya nih, kalau kita nih terlanjur Ustaz, Iya. ya kan? Terlanjur jatuh cinta. Masya Allah. Ini gimana Ustaz? Bahas tuh cara agar tuh kita udah termasuk dalam jatuh cinta nih Ustaz. Bagaimana Ustaz? Sebelum nikah ya? Iya, sebelum nikah Ustaz. Udah keterlanjur cinta duluan nih gitu. Iya, udah di warning hati-hati. Iya, nggak Sekarang udah kuat. terlanjur. Iya, Gagal juga. Atau ya tadi ada yang sebagian juga yang terlanjur Ustaz. Iya. Baru tahu kan? Iya. Baru tahu nih, baru nonton episode Pandemi. Mohon penjelasannya Ustaz ya. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Ya terlanjur mencinta ya. Jadi kita sudah bahas kemarin hati-hati awas jatuh cinta. Tapi terkadang cinta itu datang begitu saja tanpa kita kuasa tolak. Yes, di luar kendali kadang-kadang. Dia datang mengakar ya, berbibit, akhirnya tumbuh dan berbunga. Nah, sekarang bagaimana nih kalau udah terlanjur jatuh cinta. Jadi bagaimana muda-mudi ketika ditimpa problem sudah terlanjur jatuh cinta. Jawabannya ya kita bagi menjadi 2 kasus. Kasus yang pertama, kita udah siap nih. Kita udah punya modal, udah punya bekal, kita udah mampu, udah dapat restu. Jadi intinya nggak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Maka langsung kita halalkan cinta tersebut. Kita petik bunganya, kita serahkan kepada ya yang memilikinya. Kenapa? Karena inilah solusi yang lebih baik, yang terbaik bagi orang yang jatuh cinta. Ya kata Nabi dalam hadis Sunan Ibnu Majah, ya, lam nara lil mutahabbaini mithla nikah. Kami nggak tahu ada solusi yang paling indah, paling bagus, paling baik bagi 2 hati yang udah terlanjur mencinta daripada yang namanya pernikahan. Ini ya, jadi yang pertama. Jadi kalau udah siap, tunggu apa lagi? Ya, disegerakan. Jadi kata para ulama tergesa-gesa ya, itu dari setan. Yeah. Kecuali ada beberapa hal yang dianjurkan untuk bergegas tergesa-gesa. Yang pertama diantaranya adalah menikah kalau udah dapat jodohnya. Tentu sudah siap, tapi ya sudah siap, udah punya modal bekal. Kalau ketemu jodohnya, untuk apa ditunda-tunda daripada membuat asmara, langsung halalkan cinta. Ini kasus kalau mampu. Nah problemnya banyak yang tidak mampu atau sok mampu juga kan. Sok mampu ya. Baru ya ikut ospek ketemu si doi awal kuliah udah terlanjur jatuh cinta. Kan ini kan masih jauh tahapannya ya, apalagi misalnya anak SMA yang udah mencinta, maka ini kita katakan belum mampu dia untuk menghalalkannya, belum mampu untuk menikahinya, apalagi melamar, meminang, ini nggak bisa. Jadi itu solusi yang pertama bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, dia pun punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah menjaga cinta dalam diam. Atau bahasa saya SMA dulu ada kenal dengan cidaha, cinta dalam hati. Sekarang cinta dalam
Cinta dalam hati Ustaz. Iya, cinta dalam hati udah mendem aja. Ya. Cinta dalam perih Ustaz. Cinta dalam perih. Ya, jadi dia tidak katakan, dia tidak utarakan, dia tidak sampaikan. Jadi dia pendam. Ya, dia pendam, dia tahan dalam hati. Ya, kenapa? Karena dia paham bahwasanya dia belum siap. Dan dia jaga tadi dalam artian dia jaga cintanya agar jangan sampai melebihi cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak tabrak batasan Allah, dia enggak pacaran, dia enggak bikin dosa, dia enggak say hello, ya, dia enggak interaksi di luar kebutuhan. Artinya dia benar-benar jaga. Dan dia sibuk, ngerti Ustaz ya. dan dia ngerti. Harus dia kayak gitu sibuk dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan hal-hal positif. Ini namanya ya cinta dalam diam tadi. Ya, cinta dalam sepi. Cinta dalam sepi. Iya. Sunyi berarti. Cukup Sunyi. hatinya aja yang tahu. Iya, dia nunggu waktu yang terbaik, sibukkan diri, pantaskan diri, ya, dia perbaiki diri. Ketika waktunya datang, dia siap langsung. Nah itu. Jadi sebelum dia siap tadi, dia pendam dalam hati ini. Dan dia pun nggak umbar kemana-mana Ustaz Nggak ya. umbar kemana-mana. Jadi kalau ditanya orang dia jawabnya ikatigo. Apa tuh? Iko kau kepo. Wah. Ikat tiga ya. Iya. Jadi simpen cuman mungkin di Allah aja yang tahu. Iya, dan ini ya manusiawi. Ya, karena tadi kita bahas tentang cinta tadi kan nggak ada yang bisa menolaknya. Kalau terlanjur dari cinta kan nggak salah, termasuk memendam. Saya kurang setuju dengan statement cinta yang salah. Enggak salah ini. Yang salah itu kalau dijalani dengan cara yang salah. Kalau cuma memendam, itu manusiawi. Kayak kita kan sedang sama satu orang kan, kita kagum, kita tertarik, tapi dalam diam saja. Iya, misalnya kita ngelihat ada ustadz punya adik perempuan misalnya, atau ustadz punya anak perempuan. Ya, kita tahu dan kita suka, cuman belum siap. Itu kan manusiawi. Ya. Dan Fatimah juga dikisahkan demikian. Fatimah putri Rasulullah SAW, beliau itu pernah bilang sama suaminya Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, wahai suamiku, aku ini sebelum menikah denganmu pernah jatuh cinta sama seorang lelaki yang saya jaga dalam hati, yang saya mencintai dalam sepi, dalam diam, dalam sunyi. Ya Ali tanya, siapa? Dirimu. Artinya Masya Allah. Dan ternyata Ali pun memiliki perasaan yang sama. Wow. Ya, jadi biasa namanya cinta dalam diam itu biasa. Tapi masalahnya ini enggak mudah. Gak mudah Ustaz. Gak mudah. Setuju. Ya. Karena memendam ini kan kita biasanya tersiksa Ustaz. Tersiksa karena kita nggak pandai mengelola tadi. Iya. Nggak pandai menjaga hati. Artinya cinta kita kepada si doi di atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melebihi itu. Melebihi. Dan jadi itu kita bahaya secara ibadah turun ya. Akhirnya kita nggak dapat esensi cinta dalam diam tadi. Nih Ustaz, mendengar cinta dalam hati. Kiat-kiatnya ada nggak Ustaz untuk menjaga dalam mau praktek kayaknya. Menjaga dalam hati nih Ustaz. Iya, kalau kita langsung coba nih pasti gagal udah. Iya, pasti gagal. Ada kiat-kiatnya enggak Ustaz ini Ustaz? Biar enggak kejebak ya. Gimana biar kita kuat dalam cinta dalam diam tadi? Nah, iya Ustaz. Gimana Ustaz? Yang pertama adalah doa. Karena doa ini adalah bahasa rindu yang paling syahdu. Kalau orang yang enggak cinta dalam diam, dia rindunya dia sampaikan. Kalau kita rindunya kita doakan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa ini adalah senjatanya para pejuang. Bisa mendekatkan yang jauh, bisa membuka yang terkunci, memudahkan yang sulit, ya, menyatukan yang berbeda, itu doa. Karena itulah seorang pejuang cinta dalam diam, dia sibuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dikuatkan. Karena menjaga ini kan enggak mudah, butuh kekuatan besar, power yang hebat. Ini orang pilihan, ya, bukan sembarang orang bisa kayak gini. Iya. Ini kelas-kelasnya orang yang bisa menjaga hatinya, yang mengelola hatinya untuk menahan dalam rindu, ya, menunggu dalam syahdu ini, Masya Allah nih. Ini yang pertama masalah doa tadi. Ya, jadi berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta dimudahkan, minta dikuatkan. Dan mungkin akan jatuh bangun juga Ustaz ya. Mungkin jelas. Hari ini bisa, besok enggak, tapi tetap coba terus Ustaz ya. Sambil doa. Dan doanya itu berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah aja. Iya. Jangan doa ya Allah, ya, jodohkan aku dengan dirinya. Kalau aku bukan jodohnya, jangan berikan dia jodoh kecuali diriku. Nah, ini kan maksa artinya. Sedangkan kalau orang pejuang sejati, dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia akan bilang, ya Allah, kalau dia yang terbaik, mudahkanlah, satukanlah.
Tapi kalau dia nggak yang terbaik, maka berikanlah ganti dengan yang lebih baik pilihan dari dirimu. Jadi itu esensinya. Iya itu sih. Padahal di lapangan Ustadz, kalau gue nggak dapat, tuh orang lain nggak boleh dapat. Harus dapat tetap ya. Iya. Kalau gue nggak dapat, orang lain nggak boleh dapat. Gitu loh. Jadi gini Ustadz, boleh berarti Ustadz kita menyebut namanya itu dalam doa Ustadz? Mau praktek lagi nih. Iya, senang sah-sah saja, boleh saja menyebut nama si doi, ya Allah jodohkan aku dengan si fulana. Kita sebut namanya dalam doa boleh. Boleh Ustadz. Atau seorang perempuan menyebut nama laki-laki dalam doa. Tapi tadi esensinya tawakalnya sama Allah Subhanahu wa taala. Biar kita nggak perih, nggak sakit. Kenapa? Karena kalau kita minta hanya nama tersebut, nggak bertawakal sama Allah, nggak berharap sama Allah, berharap sama si doi, kita pasti akan kecewa. Kenapa? Karena manusia itu kan lemah. Iya, untuk mewujudkan cita-cita dia, harapan dia yang sederhana saja dia kadang nggak bisa, apalagi mewujudkan cita-cita kita. Setuju. Iya, jadi apalagi bisa jadi dia nolak, kan bisa jadi dia ternyata udah nikah sama yang lain, kita ditikung misalnya. Bisa jadi hal-hal yang lain gitu. Ya. Nah itu takutnya Ustadz. Diam-diam nih ditikung nanti Ustadz. Iya kan? Banyak juga tuh cinta kejadian. dalam diam ditikung. Iya Ustadz. Bahaya tuh, sakit sih pasti. Atau diam-diam tapi menendam. Lebih baik mendem daripada menendam. Iya. Karena kecewa kan. Iya kan? pasti. Takutnya itu Ustadz. Kecewa itu karena dia berharapnya nggak sama Allah. Iya. Dia pokoknya harus dia loh. Kalau nggak dia saya sedih. Nah ini nggak boleh. Sedangkan pejuang cinta dalam diam tadi harus sandarnya sama Allah. Kalau emang nggak dapet ya udah. Berarti bukan yang terbaik. Karena memang ya cinta dalam diam ini identik dengan ditikung ya, dikhianati, kecewa, diam-diam, cinta dalam diam, nanti diam-diam ditikung. Kita katakan ditikung karena menjaga cinta itu jauh lebih mulia dan indah dibandingkan mengutarakan cinta tidak pada waktunya. Masya Allah. Iya. Karena mulia. Itu lebih mulia. Karena kita nggak nabrak batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunggu waktu yang tepat, ya. Dan memang orang-orang yang cinta dalam diam ini emang risikonya itu emang udah pilihannya. Di situ ditikung itu berarti sisi tawakalnya. Tawakalnya. Kadang kita itu nggak tawakal. Iya, nempal duluan sekarang. Iya, susah. Sampaikan dulu karena takut ada yang lain nekung. Nah, ini kan berarti sandarnya bukan sama Allah harapannya. Sama si doi tadi. Itu seninya mencintai dalam diam. Iya, karena sebenarnya mudah juga bagi Allah untuk membolak-balikkan hati. Dan ya Allah gampang sebenarnya. Iya. Dan juga jodoh tak akan kemana. Berarti ini urusannya mental juga. Mental juga. Iya, berani nggak lo kayak gini gitu kan? Dan orang yang seperti ini yang memendam dalam diam, yang mencintai dalam sepi, ternyata tiba-tiba ditikung. Dia udah bertahun-tahun nih mendam, jaga cintanya. Ketika udah siap mau ngelamar, fulana saya mau bilang sesuatu. Saya juga sekalian. Kamu dulu, enggak, kamu dulu. Sudah kamu dulu silakan. Ini undangan saya nikah, hadir ya. Sakitnya tuh di sini. Di situ. Di sini. Di sini. Iya. Jadi intinya ya seperti ini. Kalau kita dalam situasi seperti ini dan masya Allah sakit itu sebenarnya perih. Ya tapi ingat ya. Orang yang pejuang sejati akan bilang sama Allah Subhanahu Wa Taala, berarti ya Allah, berarti dia itu nggak terbaik untuk diri saya. Ya, saya bisa dapetin yang lebih baik daripada dia. Itu seorang pejuang. Bukan malah kecewa. Atau bisa jadi ya dia bilang ya dia lebih baik dapetinnya daripada saya gitu. Ya, jangan saya dapetin yang lebih baik daripada dia. Ya kenapa dia nggak jodohmu? Karena kamu itu mungkin nggak selevel sama dirinya gitu. Ya, kita sadar diri ya. Sadar diri. Kamu terlalu bayi untuk aku. Bayi berarti terlalu muda. Salah. Kamu terlalu baik untuk aku. Itu kayaknya alasan klise ya. Klise banget itu. Gini Ustaz, kita kan udah menyimpan dalam hati benar cinta nih Ustaz. Terus tiba-tiba kita ditikung gitu kan. Nah tiba-tiba nih yuk kita udah pengen ngelamar si doi nih Ustaz. Ternyata doi udah dilamar duluan Ustaz. Nah ini kayak apa? Ditimpo gitu. Wow. Kita kayak nak nimpo, kayak nikung. Tapi kita mau ibaratnya mau ngelamar lagi Ustaz di atas lamaran Ustaz. Ya kayak ada yang terjadi gitu Ustaz, sudah terjadi. Curhat ini. Iya, pengalaman beberapa tahun yang lalu itu Ustaz. Dan manusiawi kalau nggak terima kan. Iya betul. Apalagi udah lama, udah bertahun-tahun. Iya.
ternyata dia datang baru-baru ini gitu ya. Kadang kita nggak rela kadang. Iya. Iya, bagus ini ya. Ini ingat esensi cinta dalam diam itu adalah menjaga batasan Allah. Artinya kita nggak boleh menabrak batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk pelanggaran cinta untuk mengotori kesucian cinta dalam diam tadi, kalau kita melamar di atas lamaran orang lain dan wanitanya udah condong. Ini nggak boleh. Nggak boleh Ustaz. Iya, jadi bagi orang pejuang sejati dia bilang sudah, berarti dia bukan yang terbaik. Bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, la yakhtubur rajulu ala khidbati akhihi. Enggak boleh seseorang itu melamar di atas lamaran saudaranya. Kecuali dua. Nah, ada kecualinya. Ini anomali yang ditunggu-tunggu nih. Mungkin jadi harapan. Bisa jadi. Apa itu Ustaz? Silakan Ustaz. Lelaki yang ngelamar pertama tadi nolak, mundur, ninggalin, ya, udah nggak jadilah, udah lamar, ya, kemudian dia mundur, baru kita boleh maju. Yang kedua, atau dia kasih izin, atau datengin orangnya, akhi, antum lamar fulana ya, iya kenapa? Boleh nggak saya juga mau ngelamar dia? Iya, tapi jangan kau pocok ya. Iya, jadi minta izin, ya. Minta izin itu Ustaz. Mungkin dia akan berpendapat, kau lebih layak untuk mendapatkan cintanya. Ya. Atau ada galak ya. Jadi intinya keizinnya. Kalau dia mengizinkan misalnya, alhamdulillah. Si pelamar yang pertama Ustaz ya? Iya, pelamar yang pertama. Yang kita minta izin. Ya, Jadi tapi kita kalau boleh bisa masuk di situ Ustaz. bisa masuk situ, minta izin kalau emang gentle. Tapi kadang kita kan udah malu atau udah kecewa duluan atau keburu kecewa kan. Yang nggak enak juga sih sebenarnya kalau ya dia kan mungkin udah berjuang juga. Iya benar, mungkin dia juga perjuangannya mungkin lebih jukir balik dari kita. Lebih daripada kita, iya. Kita kan nggak tahu, kayak ngerasa selama ini cuma kita sendiri nih. Cuma kita sendiri kan, ternyata ada orang lain juga. Tahun kan dari bayi misalnya, sebenarnya kita nggak tahu. Justru kalau kita maksa masuk itu kan merusak mereka kan, hubungan yang mereka udah ternyata itu. Jadi kita ngalah aja Jim ya. Kalau nggak maksa nih Ustaz. Iya. Ya udah aku pengen sampaikan aja lah rasa ini gitu. Iya. Boleh nggak Ustaz? Iya Ustaz. Iya. Khawatirnya tadi galau. Khawatirnya malah membuat si akhwatnya. Gimana ya ternyata. Jadi akhirnya dia lupakan yang kedua kan, kasihan yang pertama. Betul. Ya lupa yang pertama. Jadi ini penting sekali. Mudah-mudi nggak boleh ya. Apapun yang terjadi kalau udah kayak gitu. Iya, mundur dengan baik. Insya Allah ada jodoh yang terbaik. Mundur, teratur sebelum hancur, men. Betul. Pasti ada yang akan lebih baik lagi dari itu. Iya, tentu. Insya Allah. Tawakal. Intinya tadi ya, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jodoh akan kemana Jimmy? Iya. Karena kalau misalnya akhwat tersebut dilamar tapi dia itu nggak ada ketertarikan, kecondongan, ini boleh kita maju. Sebagaimana Fatimah pernah dilamar oleh Muawiyah, kemudian Abu Jaham, tapi dia agak kurang sreg gitu. Nabi ngasih lamaran untuk Usamah bin Zaid. Itu mau taunya gimana Ustaz ya? Dia condong atau enggak sama si fulan? Bisa dari dia tunggu kan, dilamar terus dia tunggu 3 hari, cuman nah ini kan fase-fase yang ternyata kayaknya dia nggak ini loh, nggak terima gitu, maka boleh ditikung sana, penikungan yang halal ya. Tapi tadi ya, kalau emang perempuannya tidak condong, ya artinya mau siap-siap ditolak begitu. Iya. Tapi kalau udah deal, udah tentuin tanggal, janganlah Jimmy. Ya lebih baik cari yang lain. Ya. Gimana sih bahagia tapi merusak kebahagiaan orang lain kan gak enak. Iya. Dirimu lebih mulia dari itu. Masya Allah. Iya. Terus kiat selanjutnya ada Ustaz? Ada. Ya, setelah berdoa yang kedua adalah bersabar. Karena ini kan tahan dalam hati banget. Iya, sabar menutup celah-celah keburukan. Sabar nggak chatting, sabar nggak say hello, sabar nggak stalking. Ya, sabar. Jadi benar-benar terkunci, tertutup. Ini pejuang sejati, cinta dalam senyap. Berat banget ini Ustaz. Cintai dalam sepi. Hati senyap. Dalam banget deh. Dalam udah paling dalam. Enggak ada kalau yang nangis terdengar. tuh enggak boleh yang tahu deh. Wah, dia nangis sakit ya. Karena dia punya Allah. Iya itu. Jadi semuanya ceritanya kerinduannya dia curahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini level-level Masya Allah nih ya. Sabar, jaga pandangan, sabar jaga interaksi. Karena kenapa butuh kesabaran? Karena perjuangan cinta dalam diam itu berat. Jadi kita harus butuh kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Jadi sabar itu kunci kita. Iya, ini
tidak hanya bisa dipraktekin di percintaan aja. Hampir segala hal kita butuh ini. Segala hal butuh kesabaran. Ini kunci segala problematika muda-mudi itu sabar. Tahan. Kenapa? Karena muda-mudi itu kan banyak ujian dengan syahwat. Dan kata pada ulama, obatnya syahwat, penawarnya syahwat itu sabar. Iya, dalam wanita, dalam masalah harta, dalam masalah yang lain-lainnya. Iya. Kadang geng-geng juga jadi cobaan juga Ustaz. Dibully kan, emosi. Apalagi kata paling sakti bahasa Palembang Ustaz. Ada 4 huruf cuman. Apa itu? Tula. Aduh, itu kalau denger itu Ustaz. Tula kau nih gitu lagi down lagi ini kan. Diomongin tula tuh masih tambah down lah. Tambah ngedrop lagi. Tula kau nih diem-diem. Iya. Tula, kita malah kena marah Ustaz. Duel ala nih Ustaz. Iya, intinya sabar, dibully. Mana pasangan kau? Padahal kita dalam diam tuh. Ada pasangan dalam hati. Ini dalam hati. Gimana ceritamu saat ini? Nggak nyesel apa? Nanti dia pergi, nanti dia begini-begini tanpa tahu perasaan. Kadang kita tuh juga sedikit tergoda loh untuk cerita, untuk curhat. Iya, betul. Untuk merasakan hal yang sama kayak mereka. Ini membagi beban Ustaz. Iya, bercerita tentang rindu. Kadang ini ujian emang cinta dalam diam tadi. Iya. Jadi harus sabar. 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 Dan ini tentu hanya orang-orang yang dipilih sama Allah aja Ustaz. Iya. Bukan orang sembarangan. Karena orang yang sabar tuh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Karena Allah bersama orang yang sabar. Iya, benar. Ini Ustaz, kita kan udah sabar ya. Udah sabar terus ya tetap sabar sih, intinya sabar. Nah, kalau kita udah ngebooking. Bahasanya gimana sih? Kayak pokoknya ngecak. Iya, ntar berapa tahun lagi atau tamat kuliah ntar aku lamar kamu gitu. Iya, berarti udah sabar tuh. Iya, tadi kan kayak pengen aman gitu Ustaz. Kurang tawakal ya. Iya sih. Saya lamar kamu 5 tahun lagi. Nah, iya. Kalau kurang tawakal mungkin masalah setiap orang Ustaz. Ini kurang percaya diri Ustaz urusannya. Takut ditikung tadi sih Ustaz sebenarnya kan kita udah sabar. Benernya enggak sabar sih jadinya takut ditikung ntar 4 tahun lagi si Ahwat nasabnya bagus ya kan punya hafalan jarang-jarang yang kayak gitu ya. Jadi prima kita dona belum siap ini kita kan belum di level itu misalnya boleh nggak kita aku pengen booking apa sih ngecop pokoknya aku pengen 4 tahun lagi ngelamar kamu atau mengubah mengikrarkan janji ya menyatakan pendirian 4 tahun lagi gue akan datang dengan bawa sekian. Untuk menikahimu. Gimana itu Ustaz? Kakak nih dia. Janganlah kayak gitu. Jangan. Karena kita lihat dari sisi perempuannya. Ya, karena perempuan tuh kalau udah diberikan janji seperti itu hatinya berbunga-bunga. Dia langsung cemas, menunggu. Bayangkan kalau selama 4 tahun tadi dia nolak banyak laki-laki karena demi kita. Ternyata 4 tahun kita mungkin dapetin yang lebih primadona dari dia. Wah, sakitnya tuh di sini lagi. Akar-akarnya PHP itu ini berarti Iya, primadona tadi. Iya, penting ya. Iya, jadi jangan sampai kayak gitu Jimmy. Ya, apalagi perempuan itu kan belum tahu 4 tahun lagi ternyata dia nggak secantik sekarang. Bisa terjadi. Atau mungkin kecelakaan ternyata cacat. Atau giginya ke depan semua nantinya. Kita nggak tahu apa yang terjadi 4 tahun lagi. Jadi janganlah seperti ini. Karena mempermainkan perasaan wanita. Belum tahu juga kita masih hidup juga sih. Dan juga 4 tahun itu masa yang panjang. Kita susah menahannya. Kan udah bocor, nggak jadi cinta dalam diam. Kalau udah ada saling ketertarikan, sudah saling ngomong, itu lebih susah menjaga. Kita tergoda untuk chatting, untuk interaksi. Kenapa? Karena sudah bocor, nggak dalam diam, nggak ada senyap, gaduh, udah ribut. Meskipun hanya antara keduanya. Itu esensi dalam diam tadi. Jangan booking karena itu mengotori proses yang tadi. Iya, yang tadi. Perjuangannya sebelumnya itu kan jadi sia-sia. Jadi sabar ya. Hati pengen ketemu hati ya. Hati sini pengen ketemu hati gini. Makanya jadi hati-hati. Iya. Dangerous. Hati-hati jaga hati ya. Hati-hati harus. Jadi tadi kita udah bahas kiat berdoa dan bersabar Ustaz. Setelah ini ada lagi nggak Ustaz? Ada. Dan ini esensi yang paling dasar juga. Kalau tadi kan masih tentang hati ya. Iya, doa, sabar. Nah, yang ketiga ini adalah menyibukkan diri. Ini bukan rahasia umum bagi pejuang dalam diam nih. Ini obat paling dosisnya paling manjur. Menyibukkan diri, menyibukkan hati. Itu yang paling bagus sekali. Ya,
apalagi ibadah, ketaatan. Jadi kenapa? Karena kan cinta yang dia sudah pendam tadi kan itu butuh pengekang ya. Butuh iya, harus terjaga. Harus terjaga. Dia butuh penutup. Nah, ini ada kesibukan tadi, ketaatan, zikir, terutama sholat. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, tegakkan salat. Kenapa? Karena salat itu bisa menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya benteng kokoh bagi para pecinta dalam diam tadi, ya, pejuang dalam diam tadi. Ini yang penting sekali, ya. Jadi intinya sibukkan diri. Pokoknya rumus bagi pejuang cinta tuh sibukkan diri. Dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan agama, dia sibuk kajian kemana-mana, kajian hadiri, dia sibuk ikut misalnya ya komunitas keagamaan, kan ada tuh yang mengaji misalnya. Ini dalam masalah seperti itu, tim dakwah gabung jadi volunteer tim dakwah, dia gabung, dia ikut belajar bahasa Arab, belajar tahsin, pokoknya sibuk sesibuk-sibuknya. Karena kalau kita udah sibuk, ya, Insya Allah teralihkan. Yang rasa-rasa tadi sudah ada yang ini, udah ada yang ya nina boboknya. Ya. Kenapa? Karena kawannya ini, ya itu lawannya. Kalau kawannya ini apa? Waktu luang dan hati yang kosong. Nah, cepet itu. Kawin Ustaz. Iya, langsung memikiri si dia. Iya, nah apa jadi sibukkan diri. Ya, atau gabung-gabung hal-hal yang positif lainnya, contoh olahraga, gawe sepeda misalnya ya. Ini termasuk ya. Jadi hobi-hobi kita yang mubah, yang positif, ini kita sibukkan di sana. Intinya tadi sibukkan diri dan sibukkan hati, terutama tentang ibadah. Tentang ibadah yang pasti. Iya, ibadah pasti. Iya, jadi pokoknya sesibuk-sibuknya ya. Jangan sampai ada waktu luang, jangan sampai hati kita kosong. Kalau udah kosong, udah mulai itu. Ya, cinta tadi ya, ayolah sampaikan lah gitu mulai. Takutnya gini Ustaz, kalau kita emang udah terlalu sibuk kayak gini kan. Iya. Orang-orang banyak bilang pasti nggak mungkin sih, pasti teman-teman bilang kau ini nggak pernah mikirin nikah gitu. Nah itu kayaknya ya cibiran-cibiran dari orang-orang pasti ada itu Ustaz. Ya nggak benar lah itu. Iya. Masa kita tuh gara-gara itu karena pengen nikah, cuman belum siap. Kita mengalihkan pandangan sibuk kuliah, kerjain skripsi, pokoknya wah totalitas itu. Kacamata orang kan jadi kok lu nggak ada ikhtiar ke sana sih? Iya. Padahal itu adalah ikhtiar dalam diam. Jadi kayak bebek tuh. Bebek itu kan kelihatan tenang, cuman kakinya mengayuh. Kencang. Itu kalau bebek tuh ngomong tuh ikatigo juga Ustaz. Benar. Itu pilihan pertama ya bagi yang memilih menjaga cinta dalam diam. Karena ada pilihan yang kedua. Pilihan kedua ini adalah ya mengikhlaskan. Ya, merelakan. Dia pergi bersamanya. Ya udah, bismillah. Ya, dengan segala yang telah kita tahan. Dia jadi ketika cinta itu tumbuh berbunga, dia langsung potong tangkainya, jatuh. Jadi layu. Ya udah gugur dedaunannya. Ini perlu mental yang besar Ustaz. Iya benar, jelas. Ya soal apa? Memilih untuk, karena dia nggak mampu untuk menjaga dalam diam tadi, menjaga cintanya dalam senyap, dalam sepi. Ini. Nah, gimana ya Ustaz untuk taunya sih dia tidak mampu gitu Ustaz? Iya, kita kan tadi kakak nide terus kan, kakak nide so yes dah, iya gitu. Lihat tadi 3 faktor kemarin yang tadi kita sampaikan tadi. Iya, doa, sabar, sibuk. Nah dia doa sama Allah, atau dia nggak ngelibatin Allah dalam perasaannya. Jangan-jangan artinya nggak mampu dia, nggak pernah berdoa sama Allah. Kemudian dia juga nggak sabar dan nggak sibuknya yang lain, kepoin si dia, stalking, snap, paling sebelah kiri lah snap IG-nya. Yang paling sering dilihat. Udah capture save langsung kamera. Scene pertama. Ya. Iya. Jadiin wallpaper lagi abis itu. Waduh repot banget itu. Lagi apa? Itu artinya dia nggak mampu menjaga dalam diam tadi. Karena bisa jadi kesininya nanti dia akan ngomong, ya akhirnya melanggar batasan tadi. Karena dia nggak sibuk dengan hal-hal yang kita sebutkan sebelumnya. Takutnya terjerumus situ sih ya. Terjerumus udah menjaga yang tadi kan, terjerumus untuk menyatakan tadi bisa dia bahaya. Bahaya. Mudah-mudahan mesti catat nih. Iya. Kalau sudah kayak gitu udah langsung potong, tebang akarnya Ustaz.
kena virus virus merah jambu tadi, udah warning, danger, bahaya. Bisa-bisa mabuk asmara, minum khamar asmara, minum khamar cinta. Iya, isyek ini bahaya udah kalau level seperti ini. Iya. Karena kalau sudah level ini ya, otomatis dia akan atau sebentar lagi melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia nggak tahan tadi udah ya bergejolak Ustaz. Nggak ada segelnya ya. Nggak ada segel kalau ya ngomongin apa hijab, pelindung, buyar, bohong. Caranya gimana Ustaz untuk mengikhlaskan tadi Ustaz? Iya. Lagi-lagi curhat. Lagi-lagi kita dengar langsung dari praktisi kita. Tapi ini problem semuanya mungkin. Kayaknya kita juga Ustaz. Benda ikhlas ini aduh PR sehari-hari mungkin ya. Kita udah tunggu dia tamat kuliah. Setelah dia tamat kuliah ternyata dia udah komitmen sama yang lain. Wah, kita harus mengikhlaskan. Atau kita yang mau tamat kuliah ternyata dia udah nyebar undangan, ikhlaskan. Bagaimana caranya? Sibuk yang poin 3 tadi. 3 tadi Ustaz, kembali. Doa apa? Doa agar dikuatkan. Iya, kuatkan melepas ke dia, melepas kehadirannya, menghapus segala cita-cita angan-angan bahagia masa depan bersama dirinya. Karena dulu dia adalah orang yang pertama yang kita lihat ketika membuka mata dari tidur. Dan orang terakhir sebelum kita menutup mata untuk tidur. Ini kadang doain dia kan lupa sama doain kita gitu loh. Doain dia dulu, tambah sakit kan. Semoga dia bahagia bersamanya. Semua kita juga bahagia melepasnya. Itu jangan sampai situ ya. Kemudian juga sabar. Ini juga harus lebih ekstra sabar, bahkan sabar untuk mengikhlaskan kepergiannya. Merelakan kehilangannya, sabar. Menghapus nama dia dari hatinya, sabar, betul kesabaran. Dan juga sibukkan diri tadi. Ya, ini diantara poin-poin yang kita harus bahas. Kemudian ada poin-poin lagi. Apa tuh San? Di antaranya adalah meyakini kalau kita ninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu dia. Ini harus kunci. Ini pelipur lara bagi hati-hati yang berduka karena kehilangan cinta dalam diam tadi. Ini berita gembira untuk kita nih. Kata Nabi SAW dalam hadis Musnad Ahmad, ya, innaka lan tada'a syai'an lillah illa badakallahu bihi ya ma huwa khairan minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Kita tinggalin karena Allah nih. Ya, karena saya belum siap menjaga cinta, menahan dalam diam, tinggalin karena Allah. Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Cuman bener enggak gara-gara Allah kita tinggalin? Gara-gara cuman patah hati. Gara-gara kena ditolak, gara-gara udahlah ya. Jadi harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggalkan ya itu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti. Kesedihan jadi kebahagiaan, kegalauan jadi ketenangan. Ya, hal-hal yang tadi bikin gelisah hati kita menjadi tentram dan bahagia itu. Jadi intinya harus yakin di situ janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik versi Allah Subhanahu wa taala. Versi Allah. Iya, mungkin enggak kalau versi kita kok enggak lebih cantik. Itu bukan versi Allah. Itu mungkin hikmah dari kenapa kita harus minta yang terbaik. Karena kita nggak tahu nih yang terbaik itu yang mana menurut Allah kan. Benar, bisa jadi terbaik buat kita belum tentu terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menjaga husnuzon tadi Ustaz kepada Allah. Harus positive thinking tuh. Ini poin yang tambahan yang pertama. Yang kedua, ini kata Ibnu Jauzi nih, memikirkan keburukan-keburukan doi. Bukannya malah buruk sangka. Gimana enggak, itu hanya untuk kita saja. Untuk kita saja. Iya, jadi bukan untuk kita omongin, bukan tapi kita bongkar kita aibnya tanam gitu. kan. Lihat ya, intinya apa? Kita ini harus ragukan ekspektasi kita. Iya. Kita kan selama ini menganggapnya dia itu sempurna. Kita bilang enggak, dia enggak sempurna yang kita kira. Dia enggak seperfect yang kita kira, enggak seindah yang kita bayangkan. Ya, jadi intinya kita meragukan ekspektasi kita. Ya, mikirin hal-hal yang mungkin buruk yang ada pada dirinya. Karena dia manusia, punya salah, punya celah. Dia cantik Ustadz, iya cantik, tapi bisa jadi hatinya nggak cantik gitu. Kita bilang begitu. Dia pintar Ustadz, iya pintar, tapi bisa jadi pintarnya bikin dia lawan suami, banggang sama suami, ngedebat suami. Jadi kita mikir hal-hal yang apa ya? Karena setan itu menghiasi sesuatu yang nggak halal. Indah semuanya. Ya. Kenapa dia
terasa indah karena dia belum kita miliki. Kalau setelah miliki, ya mah ini baik bahasa Palembang. Ya, betul. Seperti ini aja. Ya gini doang. Ya. Kenapa? Karena sudah halal. Ya, yang haram dihias-hiasi indah. Bagus-bagusin. Dengan Ya. Itu keindahan, tugas aplikasi setan itu. 360 itu. Iya. Dengan cepu. Enggak boleh pakai Nggak merek boleh. Pak Produser. Disensor aja ntar ya. Ya, intinya tadi ya mikirin hal-hal yang mungkin ya bukan untuk kita omongin ya, tapi Ya. untuk biar kita tuh ternyata dia nggak seindah yang kita Berarti kira. kita pun nggak boleh ngomongin ini kepada seseorang, Ustaz, Iya ya. jelas. Nggak Itu boleh. hanya untuk biar kita rela, ikhlas. Betul. Mungkin saya bisa dapetin yang lebih baik karena dia juga nggak sebaik yang saya bayangkan gitu. Biar tenang juga sih. Biar kayaknya. tenang Jadi kayak juga. hati memang ikhlaskan itu. Wah. Iya. Iya, Tapi ini kalau udah nyampe ke orang nih bahaya kan. Iya. Takutnya jadi beda bahasan sudah jadi. Kan kayak udah jadi fitnah. Itu ditakutin. Tuh kesiannya nggak bisa move on tuh. Gitu. Kelakuannya tuh, salah. ya kan. karena sebagian orang Tuh, itu bikin ya status gara-gara tuh. nggak move on malah ngejek-ngejek si doi. Iya, itu itu Ustaz. banyak. Ini nggak Ustaz. boleh seperti itu. Harus Banyak. gentle bro, pejuang sejati nggak kayak gitu. Iya. Siap. Iya. Dan Amin. yang terakhir kita baca kisah-kisah tragis tentang orang yang gagal di dalam mengelola cinta. Wow. Biar kita takut, wah ngeri ya, bahaya ya. Kenapa? Karena kalau cinta nggak dijaga, nggak dikelola dengan baik, akhirnya kayak tadi, kayak kisah-kisah itu. Kayak kenapa terjadi pembunuhan pertama dalam Israeliat karena itu gara-gara cinta. Qabil bunuh Habil gara-gara hasad karena cintanya, ya dia cinta sama saudarinya, ya malah nikah sama si Habil, marahlah Qabil dibunuhnya. Ini gara-gara apa? Cinta yang nggak bisa dijaga tadi. Begitu juga ya Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Ini gara-gara apa? Cinta yang nggak terjaga. Kemudian juga Ibnu Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib gara-gara hasutan seorang wanita, kan cinta. Ya, dan banyak kisah seperti ini, seperti Laila yang dicintai Qais sehingga Qais dijuluki Majnun, gila gara-gara apa? Cinta. Jadinya ujungnya kayak gitu, tragis, tragedi ending ya. Dan juga misalnya Romeo Juliet kisahnya konon ya, kisahnya mati bunuh diri gara-gara cinta. Atau misalnya Milea nggak move on dari Dilan, misalnya gara-gara cinta nggak dijaga ya 3 jilid bikin buku misalnya. Padahal dia udah berkeluarga ya. Ini masih ingat sama cinta pertamanya di SMA. Ya meskipun tuh tadi ya kisah ya, hanya kisah. Intinya kita banyak baca kayak gitu ternyata wah bahaya. Karena kalau orang udah tahu bahaya maka dia akan milih lebih baik ikhlaskan saja, relakan saja. Kenapa? Bisa rusak studinya, bisa hancur masa mudanya, ya bisa amburadul masa depannya, prestasinya hancur ya. Jadi ini yang harus kita pikirin tentang masalah biar kita bisa mengikhlaskan tadi, merelakan. Masya Allah, Mas Jim. Yang terakhir ini betul-betul antitesis dari apa yang sering kita lakukan kan. Betul. Ketika gagal, umumnya nih manusia dia akan mencari kisah sukses seseorang, betul kan? Betul. Tapi jarang sekali yang melihat kegagalan, yang mau belajar dari kegagalan mereka itu. Kita kan nggak tahu ini orang sukses, kita kan nggak tahu kita dia juga balik belakang kita kan nggak tahu. Makanya memang sebaiknya kita akan cari apa penyebab dari kegagalan mereka. Ya kan, Masya Allah ini materinya Sangat mendalam ya, betul. sangat mendalam yang Mewakili kali perasaan ini. ya. Terwakili, mudah-mudi pun terwakili juga dan mendapatkan solusi dari apa-apa yang menjadi materi dari perusahaan. Dan materi panjang bisa bikin buku ini. Oh iya, betul. Iya, nah problem yang paling parah tuh di sini. Iya, Bukunya terlanjur Milea tadi jatuh ya. cinta tadi. Iya. Jangan sampai tapi kayak buku Dilan 1, 2, 3. Jangan usah tapi. Iya. Intinya tadi ya, intinya mau apapun pilihannya, mau milih menjaga atau mengikhlaskan, ya memendam atau merelakan, intinya jangan langgar batasan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Ya, karena jodoh tak akan kemana ya. Yang takut ditikung Jimmy, tetap jaga. Bismillah. Cidaha. Cinta dalam hati. Iya. Oke. Amin. Masya Allah ini. Pokoknya jangan mudah-mudi di rumah, semoga mendapatkan manfaat ya dari apa yang Ustadz baru paparkan. Dan jangan lupa yang Ustadz juga bilang tadi, senjata para pejuang adalah doa, ya kan? Jangan lupa doain dia aja, kita juga harus berdoa juga untuk kekuatan kita gitu loh. Dan juga doain si beliau juga boleh ya. Karena tadi cara mencintai yang paling rahasia adalah mendoakannya. Oke, itu saja Ustadz, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.